Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi untuk mutual holding dengan pendekatan treasury approach. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jurnal eliminasi, jurnal umum, dan juga kertas kerja untuk contoh kasus yang ada mutual holding tapi keduanya tidak membagikan dividen. Nah, kalau keduanya tidak membagikan dividen, maka jurnalnya sederhana ya. Di bukunya P cuma menjurnal income from S karena P pakai metode ekuitas. Tidak ada jurnal dividen karena baik P maupun S tidak ada dividen. Jadi cukup jurnal untuk mencatat income from S langsung 90% kali 30 karena income-nya S30. Jadi ini contoh yang sangat simpel, tidak ada excess value, tidak ada intercompany transaction. Sehingga dari saldo awal 270, saldo investment in S menjadi 297. Ini yang nanti akan ada di kertas kerja 31 Desember 2019. Untuk eliminasinya, pertama income from S, tidak ada dividen, jadi langsung income from S pada investment in S. NCI expense juga gitu, nggak ada dividen, jadi langsung NCI expense pada NCI 31 Desember. Sesuai presentasinya. Terus mengeliminasi investment in S awal ya, sekaligus ekuitas S awal dieliminasi, investasi awal 270 dieliminasi, sekaligus memunculkan NCI awal 30.000. Kemudian, nah ini jurnal karena pakai treasury share, jadi investment in P yang 10%-nya saham SDP yang 70.000 itu dieliminasi ke treasury. Jadi nanti di laporan konsolidasi muncul treasury share, adanya di laporan konsolidasi ya, tandanya negatif, minus 70.000. Nah itu untuk kasus tanpa pembagian dividen. Untuk contoh kedua, bagaimana kalau P dan S membagi dividen? Melanjutkan contoh sebelumnya, tadi kan contoh 2019, kita lanjutkan 2020. 2020 P dan S saling membagi dividen ya, P membagi dividen 30.000, S membagi dividen 20.000. Nah ini separate income atau separate earning, untuk P 60.000, S 40.000. Nah bagaimana jurnalnya? Di bukunya S, di jurnal umumnya S, ketika pembagian dividen atau pengumuman dividen, S akan mencatat cash atau dividen receivable pada dividen income sebesar 10%, karena S punya 10% kali 30.000 dividennya P. Jadi total P kan bagi dividen 30.000. Karena S dapat 10%, jadi S akan mencatat cash pada dividen income sebesar 3.000 atau 10% kali 30. Kemudian, bagaimana dengan P? Nah, untuk P, yang pertama dia akan mencatat seperti biasa, ketika dia menerima dividen dari S karena pakai equity method. Kalau S tadi kan pakai cost method ya, karena cuma 10%, dan di soal disampaikan pakai cost method ya. Walaupun sebenarnya S juga bisa pakai equity method dengan alasan mengikuti P, tapi di soal asumsinya S menggunakan cost method. Nah, terus kemudian untuk P gimana jurnalnya? Untuk P, ketika mencatat dividen ya, seperti biasa, cash pada investment in S sebesar 18.000 ya, dari 90% kali 20.000. Jadi akan mengurangi investment in S. Kemudian akan mencatat income from S sebesar, nah caranya ngitungnya gimana? Karena dari 40.000 sudah ada ketambahan, S itu mendapat income 3.000. Jadi sebenarnya total income-nya S itu adalah 43.000 total net income-nya. Sehingga untuk income from S sebesar 38.700 dari mana? Dari 40.000 separate earning-nya S ditambah dengan dividen income-nya yang dari P 3.000. Ini karena mutual holding jadi dihitung dulu. Jadi dihitung, dimasukkan ke income from S dulu, dimasukkan dividen income-nya. Jadi total 38.700. Baru kemudian jurnal yang ketiga, jurnalnya P, masih jurnal umum bukan jurnal eliminasi. P akan mengeliminasi dividen yang dibagikan ke S. Jadi dari 30.000 dividen yang dibagikan, 3.000-nya kan ke S. Nah itu di P akan dieliminasi ya, karena
ya anak induk itu tadi ada efek resiprokal ya. Jadi P akan mengeliminasi dividen yang dibagikan ke S sekaligus mengeliminasi income from S. Karena income yang total 38.700 ini di dalamnya ada unsur dividennya P yang diberikan ke S 3.000. Jadi P membersihkan unsur income yang berasal dari dividennya dia sendiri gitu ya. Sehingga jurnalnya income from S 3.000 pada dividen. Nah, ini di bukunya P. Ini di bukunya P. Untuk income from S, NCI expense juga sama ya. 10% kali 43.000 ketemu 4.300. Nah, di sini perhitungannya masih sederhana karena tidak ada excess value dan tidak ada intercompany transaction. Nah, dari jurnal ini kita lihat bahwa saldo investment in S ya, karena ada pembagian dividen turun 18.000. Terus yang nomor income from S ya, yang dilaporkan di bukunya P itu bukan 38.700 tapi 38 dikurangi 3.000, 35.700. Ini yang akan dilaporkan di bukunya P, di laporan keuangannya P. Jadi 35.700. Kemudian, nah, meskipun saldo income berkurang ya menjadi 35.700, tapi nilai investmentnya tetap ya. Jadi nilai investmentnya penambahannya tetap 38.700 karena ketika mengeliminasi income from S dan dividen 3.000 ini, mengeliminasi angka 3.000 itu, investment in S tidak dieliminasi di bukunya P. Makanya nanti mengeliminasi investment in S-nya itu nanti di jurnal eliminasi sekalian mengeliminasi dividen income. Ini kan belum dieliminasi ya di bukunya P maupun di bukunya S. Jadi secara konsolidasi nanti dieliminasi. Nah, dengan jurnal ini, dengan jurnal yang nomor 3 ini, maka total dividen yang dilaporkan di laporan keuangannya P bukan 30.000. Tapi 30.000 dikurangi 3.000 karena yang 3.000 sudah dieliminasi. Jadi total 27.000. Nah, kemudian kalau begitu dengan menggabungkan data awal 2019, kita tahu tadi saldo akhir investment in S 2019 kan 297.000. Ini jadi saldo awal ya, saldo awal 2020 297.000 ditambah dengan income from S 38.700 dikurangi dividen 18 ini. Jadi tetap nilai saldo investment in S-nya adalah 31.700. Bukan inilah bukan ditambah 35.700 ya. Untuk menghitung saldo investment in S tetap 297 ditambah 38.700 dikurangi 18.000. Yang 3.000 ini kan nggak ada jurnal income investment in S-nya kan. Nggak ada debit nggak ada kredit investment in S. Nah, jadi tetap untuk menghitung saldo akhir investment in S 297 saldo awal ditambah 38.700 income from S yang belum dikurangi, terus dikurangi dengan dividen yang diterima dari S. Jadi total 31.700. Nah, untuk kertas kerjanya ada di halaman ini ya, kita lihat. Kertas kerja yang pertama, karena ini nggak ada excess value, nggak ada intercompany, langsung mengeliminasi income from S. Kita tahu dari income from S yang ada di bukunya P, ya. Nah, itu ada 35.700 ya di bukunya P. Kita eliminasi 35.700, dividennya 18.000 tadi ya. Yang sudah kita jurnal 90% kali 20.000. Terus kemudian investment in S-nya sisanya ya 17.700. Kemudian yang selanjutnya adalah dividen income S. Nah, kita tahu bahwa tadi ada saldo dividen income ya 3.000. Itu kita eliminasi sekaligus mengeliminasi investment in S. Tadi kan investment in S belum dieliminasi ya di jurnalnya P maupun jurnalnya S. Jurnalnya P belum dieliminasi. Terus NCI expense S. NCI expense S tadi yang 4.300 ya. 4.300. Kemudian dividennya NCI kan dividennya tadi 10% ya kali 20 2.000. Nah, sisanya adalah NCI 31 Desember. Terus kemudian mengeliminasi equity S ya. Investment awalnya kan 297. Nah, kita tahu tadi 297. Ini istilahnya
330 ya, kali 90% 297, terus NCI 10%-nya 33.000 awal. Nah, terus kemudian treasury share ini 70.000 mengeliminasi investment in pay. Jadi dibandingkan dengan jurnal yang tanpa ada dividen, ada satu tambahan jurnal yaitu mengeliminasi dividen income ini. Sekaligus mengeliminasi investment in S itu. Seperti itu. Selain jurnal terkait dengan dividen ya, eliminasi dividen. Nah, ini teman-teman sekalian jurnal mulai dari jurnal umum sampai jurnal eliminasi sampai kertas kerja untuk contoh yang mutual holding yang treasury approach yang dengan ada pembagian dividen. Bagaimana kalau ada excess value dan ada intercompany transaction? Nah, ini kita langsung saja ke contoh yang ketiga. Kalau ada excess value, kita hitung dulu excess value-nya. Contoh di sini 80% ya, P membeli 80% saham S, ini di awal Januari 2020. Seharga 180, di 100% kan jadi 225. Equity S terdiri dari share capital 50 ditambah RE 150, jadi total 200. Jadi ada excess value 25.000. Dan itu selanjutnya dialokasikan ke paten, diamortisasi selama 5 tahun. Jadi per tahunnya ada amortisasi 5.000. Kemudian untuk pembelian S 20% ke saham P itu tidak ada tidak ada excess value-nya karena sesuai dengan book value-nya P ya, jadi tidak ada excess value. Nah, kemudian di sini ada separate earning, di situ dividen masing-masing 60.000 dan 20.000 itu untuk P ya. Jadi separate earning-nya P 60.000, dividennya bagi 20.000. S separate earning-nya 43.000, bagi dividennya 20.000. Nah, di sini ada tambahan data pada 2 Januari 2020 P menjual tanah kepada S. Tanah dengan harga perolehan dijual dengan harga 5.000. Jadi transaksinya adalah downstream ya, P menjual tanah ke S. Ada gain 3.000 ya, 5.000 dikurangi 2.000 ada gain 3.000 dan nanti akan kita unrealized ya, karena ini di 2020 ya ada unrealized gain negatif nanti 3.000. Nah, sama ya di bukunya S tetap sama teman-teman. S akan mencatat dividen yang sebesar 20% kali 20.000 ini punya P kan bagi dividen 20.000 kali 20% ketemu 4.000. Kemudian P akan mencatat yang pertama dividen yang diterima dari S juga bagi dividen 20.000, berarti P dapat jatah 16.000. Kemudian nah di sini income from S, dari mana ngitungnya ini? Pertama, income from S pertama dihitung dari separate earning-nya S berapa? 43.000. Ini 43.000. Ditambah dengan dividen income 4.000, tambah dulu 4.000. Terus ditambah dengan ini ada amortisasi paten enggak? Ternyata ada amortisasi excess value, itu amortisasi paten negatif 5.000 ya. Ini negatif 5.000 paten. Nah, terus kemudian ada unrealized gain 3.000 ini. Ingat ini downstream. Jadi kalau teman-teman ngitung untuk menghitung income from S, ini total dulu. Jadi ini kalau di total, jadi yang 80% itu adalah ini dulu. Jadi 43 tambah 4.047 dikurangi 5.000 ketemu 42 kalikan 80%. Ya, katakan 80%. Jadi 42 kali 80%. Teman-teman bisa hitung. Baru kemudian karena 3.000 itu downstream berarti ditambah 3.000 di luar ya gitu ya. Jadi 0,8 kali tadi 42.000 33.600 dikurangi 3.000 jadi 36.600. Nah, itu untuk mencari income from S. Ininya sama ya. Terus kemudian income from S dividen sama 4.000 dieliminasi. Nah, itu teman-teman berbedanya di situ yaitu ketika mencari income from S. Nah, untuk yang lain sama teman-teman, jurnal eliminasinya sama. Tadi jadi maksudnya ketika unrealized dieliminasi, income dieliminasi. Jadi amortisasi paten. Jadi penambahnya di situ. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.